Salam jumpa dengan saya Dr. Wiran Hambali, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan CPAP. Telah hadir bersama kami adalah sebuah mesin CPAP yang bermerek AirSense 10. Kita akan langsung belajar bagaimana cara menggunakan AirSense 10 ini. Jadi untuk memulai penggunaan dari mesin CPAP ini, kita akan menyambungkan itu sumber daya ke mesin CPAP. Nah, sumber daya terletak di bagian belakang, ya. Jadi kabel sumber daya akan langsung secara mudah kita masukkan ke lokasi yang sesuai. Dan setelah kita sambungkan sumber daya, mesin ini akan secara otomatis langsung menyala. Dan yang dilakukan pertama kali dari mesin ini adalah mencari sinyal. Jadi sinyal ini penting ya untuk nanti bisa terjadi interaksi untuk mengirimkan informasi data penggunaan dari mesin ini ke pusat informasi, di mana nanti akan ada report yang secara berkesinambungan dilaporkan ke dokter yang nanti meresepkan alat CPAP ini. Nah, jadi Anda tidak perlu berlangganan provider manapun karena ini sudah akan secara otomatis nanti mencari sinyal ke provider yang tersedia pada saat itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus menyambungkan selang pernapasan ke mesin CPAP ini. Jadi ini letaknya ada di belakang, ya, letaknya ada di belakang dari mesin CPAP. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini selain memang ada selang udara pernapasan, juga terdapat konektor untuk sensor. Ya, jadi nanti harus dimasukkan ke lokasi yang sesuai. Tentu kalau misalnya diberikan pada lokasi yang tidak sesuai tidak akan masuk, ya. Jadi selang pernafasan dan sensor itu harus masuk ke lokasi yang sesuai. Jadi dimasukkan dengan cara didorong, ya, sampai terdengar bunyi seperti ini. Kemudian untuk melepaskan kita tinggal menekan bagian atas dan bagian bawah dan menarik ke arah luar seperti ini dengan tekanan yang sangat mudah. Kemudian kembali kita akan memasang selang pernapasan. Nah, berikutnya yang kita akan lakukan setelah kita menyambungkan sumber daya dan selang pernapasan adalah mengatur setting dari mesin ini, ya. Jadi ini adalah tipe AirSense yang paling dasar, ya. Dan untuk masuk ke pengaturan kita tinggal menekan tombol home dan tombol yang warna putih ini secara bersamaan. Setelah lebih kurang 3 detik nanti akan muncul setting, ya, kita tinggal pencet setting. Nah, yang pertama nanti akan diatur dari penggunaan AirSense 10 ini adalah modenya, ya. Jadi tipe yang paling dasar ini memiliki 2 mode CPAP, ya. Jadi mode CPAP dan mode auto set. Pada mode CPAP akan ada satu jenis tekanan yang nanti Bapak Ibu teman-teman harus atur, sedangkan pada auto set ini ada 2 tekanan yang nanti harus diatur. Pada peragaan ini kita akan masuk ke menu auto set. Jadi ada 2 tekanan yang harus diatur, tekanan maksimum dan tekanan minimum, ya. Dan masing-masing dari tekanan ini bisa diatur dalam rentang 4-20 cm H2O. Tentu tekanan maksimum lebih tinggi dibandingkan tekanan minimum. Misalnya pada tekanan maksimum kita akan atur ke lokasi 14, ya. Ini contoh aja untuk tujuan peragaan. Ya, jadi kita setting ke 14. Kemudian untuk minimum pressure misalnya kita akan setting ke 5, ya. Nah, jadi sudah langsung bisa kita atur tekanan maksimum dan minimum. Kemudian berikutnya adalah pengaturan untuk masker. Jadi maskernya ini ada yang bentuk hanya untuk hidung, ya, ada yang full face, jadi mengcover hidung dan mulut, ya. Jadi nanti kita juga akan setting ke pengaturan di mesin AirSense ini, ya. Dalam peragaan kali ini kita akan menggunakan masker yang hanya mencakup area hidung. Nah, kemudian berikutnya kita akan meneruskan, ya, pengaturan. Jadi kalau convert secara otomatis akan nyala. Kemudian kalau respon, ya, responnya ada 2, standar dan soft, ya. Jadi kalau orangnya sensitif, ya, karena dipakai pada waktu tidur, jadi kadang kalau misalnya terlalu keras itu bisa mengganggu tidur pasien yang menggunakan CPAP ini. Jadi kita bisa setting ke soft, ya.
Kemudian berikutnya adalah rem time ya. Rem time ini adalah jeda waktu yang dibutuhkan oleh mesin sejak mulai digunakan sampai masuk ke tekanan yang sesuai yang sebagaimana kita atur dalam pengaturan. Jadi kita bisa setting rem time-nya itu ke auto. Kemudian berikutnya kita juga akan atur ke namanya EPR ya. EPR ini adalah berapa banyak tekanan turun pada waktu pasien melakukan ekspirasi. Tentu itu penting ya, karena ketika memang tekanannya terus-menerus tinggi, pasien akan kesulitan untuk melakukan ekspirasi, sehingga kita bisa setting ya EPR ya. EPR levelnya itu kalau ditulis 3 ya, itu artinya akan ada penurunan 3 cm H2O pada saat pasien melakukan ekspirasi. Jadi ini adalah setting-setting utama yang nanti bisa kita lakukan pada waktu pengaturan mesin CPAP ini. Kita kembali ke home ya, kembali ke home. Nah, kemudian kita akan mulai ya penggunaan CPAP ini dengan menyambungkan sekarang ya selang udara pernapasan ini ke bagian masker. Nah, untuk beberapa pasien yang menggunakan oksigen, nanti konektor oksigen bisa ditaruh di sini ya, di mana sebagian besar sisa pasien tidak membutuhkan oksigen. Jadi hanya selang pernapasan langsung disambungkan ke masker. Jadi tinggal dimasukkan seperti biasa. Dan untuk melepaskan itu dengan cara dipotek ya. Jadi ditarik silakan ya, tapi untuk mudahnya dengan cara dipotek seperti ini ya. Jadi kembali disambungkan, untuk melepas tinggal dipotek ya. Nah, kemudian pasien menggunakan CPAP ini disesuaikan dengan area masker ya, hidung atau hidung dan mulut. Kemudian mesin ini sebenarnya bisa mendeteksi dan langsung memulai ya ketika alat ini sudah terpasang, atau secara manual kita aktifkan mesin CPAP ini dengan cara menekan tombol nyala ya. Jadi nanti mesin ini akan mulai nyala ya, nanti mulai kerasa ada udara. Tentu karena tidak digunakan, mesin ini akan mendeteksi bahwa alat ini bocor ya, atau memang tidak digunakan, sehingga secara otomatis dia akan langsung mati ya. Jadi demikian cara penggunaan dari CPAP tersebut. Kemudian juga feature yang nanti teman-teman juga bisa lihat ya setelah penggunaan sepanjang malam, setelah pasien terbangun dari tidurnya, ini kita bisa melihat data penggunaan ya. Jadi beberapa hal yang penting di sini adalah untuk mendeteksi berapa kejadian sleep apnea selama pasien tidur ya. Tentu nanti bisa terbaca di sini dan terhitung bagus apabila sleep apnea-nya itu berlangsung kurang dari 5 per jamnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat 1, sekian, 0, sekian, 2, sekian. Kalau memang angkanya di bawah 5 berarti sleep apnea-nya itu sudah terjadi perbaikan ya, karena dikatakan sleep apnea, obstruktif sleep apnea kalau memang nilai dari sleep apnea-nya itu lebih dari 5. Dan report ini seperti tadi disampaikan di awal akan secara otomatis disampaikan ke pusat informasi. Jadi nanti teman-teman nggak perlu secara ribet atau manual itu harus mencatat ya, karena ini sudah akan langsung direkam dan dikirimkan ke pusat informasi. Terakhir juga salah satu feature dari AirSense 10 ini adalah adanya humidifier ya, dimana kita tahu bahwa udara pernafasan itu sifatnya lembab ya. Ketika memang kita diberikan udara yang kering, tentu itu akan berpengaruh pada tenggorokan dan saluran nafas lainnya, sehingga AirSense 10 ini memberikan satu ruang di mana kita bisa menambahkan air ya. Jadi lokasinya ada di kotak yang berwarna bening ini. Kita tinggal tarik, tentu setelah kita menekan ya, menekan di bagian atas ini, kita tekan dan kita tarik ya, dan kita buka ya. Bukanya ada di sebelah luar, kita buka seperti ini. Nah, kita bisa masukkan air sesuai dengan batas air yang ada di sini, dan secara prinsip sebenarnya semua air bisa digunakan, tetapi sebaiknya nanti air yang digunakan itu adalah air yang paling sedikit mengandung mineral ya. Jadi kita bisa menggunakan aquabides atau menggunakan RRO ya, reverse osmosis,
di mana mineralnya itu sangat sedikit sekali atau tidak ada. Kenapa? Karena setelah digunakan beberapa kali, tentu air ini akan habis ya, setelah lebih kurang 2-3 hari penggunaan akan habis dan akan mengendap mineral-mineralnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan air yang mengandung banyak mineral, tentu nanti bagian dalamnya ini akan mengalami banyak endapan ya. Jadi kita isi air ya, kemudian kita tutup kembali, kita masukkan kembali ke mesin AirSense, dan yang paling penting kita harus pastikan bahwa air yang terdapat di kotak humidifier ini tidak masuk ke dalam mesin AirSense, karena bisa terjadi ketika AirSense ini digoyang-goyang ya, sehingga ketika memang air sudah diposisikan di sini, itu harus dipastikan bahwa alat ini jangan terguncang lagi. Jadi harus memang tetap dalam posisi seperti ini ya. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada peragaan sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Sampai jumpa di video berikutnya.